Kamu lagi. Kenapa lagi-lagi kamu datangnya terlambat? Tahu nggak, kita kantornya masuknya jam 8. Baru datang jam segini. Jam berapa ini udah? Loh, udah setengah 9 ini. Udah telatnya setengah jam loh kamu. Aduh. 1 menit aja terlambat loh di kantor kita. Jadi on time itu bukan datang jam 8 persis. Tetapi usahakan sebelum jam 8. Gak apa-apa kamu datang jam 8 kurang 1 menit, kurang 2 menit, 3 menit, gak apa-apa. Itu lebih bagus daripada kamu datang terlambat. Apalagi setengah jam ini. Emang nih kamu pikir perusahaan bapakmu? Aduh. Telat terus. Udah berapa kali seminggu ini kamu telat? Coba kamu hitung. Berapa? Banyak kan? Kenapa kok bisa telat terus? Kenapa? Macet? Ya iyalah, namanya juga kantor kita di kota. Gimana nggak macet? Kalau mau nyari jalanan yang sepi, ya nyari kantor di hutan, kerja di hutan. Namanya kantor di kota ya jalanan rame itu udah resiko. Kalau nggak mau macet, ya kerjanya di hutan. Gimana sih? Justru kalau sudah tahu jalanannya mau macet, jalanannya rame, apalagi kalau pagi-pagi semua orang berangkat kerja, caranya gimana? Ya bangunnya lebih awal. Gitu, bangunnya lebih awal. Nggak bangunnya mepet-mepet. Nggak bangunnya molor-molor. Orang kok senengannya bangun molor-molor. Masih muda tuh bangunnya yang pagi. Jangan bangun mepet-mepet. Jam 8 kurang 10 baru bangun. Ngapain? Kalau masih muda tuh harus semangat. Bangun jam 5. Paling lambat bangun jam 6. Jadi biar ada waktu. Buat doa, buat olahraga. Olahraga mumpung masih muda. Masih muda, jangan malas-malesan. Orang kok bangunnya mepet-mepet. Kenapa bangunnya mepet-mepet? Begadang. Iya, begadang. Ngapain sih? Ngapain begadang? Nonton bola? Scrolling? Ngeliat sosmed nggak jelas? Terus manfaatnya buat kamu apa? Kamu ngeliatin sosmed sampai malam itu manfaatnya apa buat kamu? Manfaatnya apa? Kamu dapat duit dari situ? Enggak kan? Enggak dapat duit kan? Terus dapat keuntungan apa kamu ngeliatin sosmed sampai larut malam gitu? Keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Coba. Nggak ada untungnya kan? Aduh, ngapain coba? Emang kamu ngeliatin apa di sosmed itu sampai malam? Motivasi? Ide bisnis? Enggak kan? Nonton apa? Hal yang nggak jelas kan? Random kan? Ngapain? Coba. Ngapain? Terus faedahnya apa buat kamu? Kamu menghabiskan waktu berjam-jam, scrolling sosmed, terus buat apa? Goals-nya apa? Aduh. Kamu tuh masih muda loh, masih muda. Sayang banget. Kalau kamu cuma habisin waktu kamu buat scrolling sosmed, buat ngeliatin hal-hal yang gak jelas, terus manfaatnya apa? Kamu punya goals gak dalam hidup kamu? Misalnya kayak gini, aku 3-4 tahun lagi ke depan pengen jadi apa? Gitu. Punya gak kamu goals? Atau kamu hidup, ya udah gini-gini aja lah, jalanin aja lah. Saya mau digaji berapa nanti ke depan, ya udahlah, jalanin aja lah. Apa hidup kamu cuma kayak gitu? Enggak kan? Enggak kan? Pasti kamu punya goals kan? Pasti nanti pengennya hidupnya lebih baik. Pasti pengen dapat gaji yang mapan, tempat kerja yang bagus, ya kan? Tapi gimana coba? Kamu bisa meraih goals-goals kamu itu kalau misalnya kamu sendiri nggak improve diri kamu sendiri nggak scale up mindset kamu. Kamu hanya mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat hidup kamu. Padahal kamu masih muda loh. Saya aja kadang nyesel, kalau misalnya saya bisa balik ke masa muda, saya akan belajar lebih banyak. Saya akan mencari ilmu lebih banyak. Saya akan filtering sosmed saya kalau bisa. Saya cari hal-hal yang bermanfaat aja. Ngapain saya buang-buang waktu untuk ngelihat sosmed, postingan-postingan yang gak jelas gitu. Apalagi sampai larut malam gitu ya. Sampai istirahat kurang, datang ke kantor telat. Coba lihat, kamu datang ke kantor nih, lemes, mukanya lesu, matanya layu, nggak semangat. Iya kan? Soalnya apa? Soalnya matamu capek ngeliatin sosial media, ngeliatin layar HP kamu itu loh, sampai malam. Makanya matamu sampai kayak gitu. Liatin. Sampai jam berapa? Kamu bangun jam berapa tadi? Udah mandi apa belum? Udah mandi apa belum? Belum nih, jangan-jangan nih.
Makanya mulai dari muda tuh, aduh, kok gak semangat gitu sih kamu. Coba kamu lihat orang-orang yang posisinya udah bagus lah. Mereka tuh bangun jam berapa sih? Mereka tuh kerja jam berapa sih? Walaupun mereka kerja sampai larut malam itu loh. Tapi mereka tuh menghargai waktu, tau nggak? Dari company kita saat ini, kita tuh kenal banyak banget business owner. Dan kita nggak pernah lihat satupun business owner yang males-malesan. Pasti semuanya effort kerjanya luar biasa. Walaupun mereka mungkin kerjanya sampai larut malam, tetapi mereka sangat menghargai waktu. Datang on time, meeting on time. Kenapa? Bagi mereka tuh waktu itu penting. Kalau mereka bisa manage diri mereka sendiri, ya suatu kewajaran mereka sudah bisa manage perusahaan sebesar itu. Nah, kamu pengen nggak punya perusahaan sendiri? Pengen nggak kamu punya perusahaan sendiri suatu hari nanti? Coba. Atau kamu mau hidupnya gitu-gitu aja? Ya kalau kamu misalnya pengen suatu hari kamu bisa jalanin bisnis sendiri, ya kamu harus bisa manage pekerjaan, manage waktu. Penting, kalau orang nggak bisa manage waktu, nggak bisa manage kerjaan. Minimal nggak usah manage di kerjaan lah, manage diri sendiri dulu aja, bisa apa nggak? Itu loh coba saya tanya. Kalau misalnya kamu nggak bisa manage diri sendiri, gimana kamu nanti mau dikasih tanggung jawab yang lebih besar? Iya dong, logikanya gitu dong. Lah, kamu datang ke kantor aja seminggu berapa kali terlambat sudah. Yang terlambat 10 menit, yang terlambat 15 menit, ini terlambat setengah jam lagi. Kamu kira ini perusahaan bapak kamu? Aduh. Janganlah telat-telat kayak gitu ya. Kamu mulai usahakan. Namanya bangun tidur itu ya memang berat ya. Awal itu kalau memang belum terbiasa memang berat. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Jadi kalau kamu nggak mau maksa dirimu untuk lewatin limitmu dan kamu hanya ya nikmatin aja, ya nikmatin hidup ya gini-gini aja ngalir. Aku nggak bisa, ya udah aku nggak bisa. Kalau mindset kamu udah salah, ya kamu gitu-gitu terus aja. Sampai kapanpun ya kamu nggak ada perubahan kayak gini caranya. Kalau kayak gini caranya, ya nggak ada orang yang respect sama kamu. Nggak ada perusahaan yang respect sama kamu. Nggak ada perusahaan yang mau memperkerjakan kamu kalau kayak gini terus caranya. Ngelihat kamu nggak disiplin. Kecuali kamu buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri aja belum tentu kamu berhasil kalau kamu nggak bisa manage diri kamu sendiri. Kenapa? Saya ngelihat banyak orang, kalau misalnya dia bagus manage pekerjaan di tempat orang lain, dia keluar pasti dia akan jadi orang berhasil juga. Karena dia udah terlatih manage kerjaan punya orang lain aja jago, apalagi manage kerjaan sendiri. Tapi kalau kamu di kerjaan orang lain aja nggak sanggup, apalagi di kerjaan sendiri. Nanti kamu misalnya kamu mau wirausaha atau kamu mau buka bisnis apa, sulit. Kenapa? Karena kamu nggak disiplin. Penting loh orang menghargai waktu itu. Ini baru datang ke kantor loh, belum bicara kalau misalnya kamu ketemu sama klien atau ketemu sama orang, kamu janjian. Misalnya kamu janjian jam 10, terus kamu telat datangnya jam setengah 11. Kamu pitching sampai berbusa-busa ngomongin produk, ngejelasin produk ke klien. Kliennya itu loh udah ilfeel sama kamu. Males. Orang kalau janjian telat itu orang tuh udah males gitu loh. Waktu tuh penting. Kalau kamu janjian sama orang, kamu tuh menghargai waktu, itu kamu kayak menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya janjian sama orang, jam 10, ya datangnya jangan mepet-mepet. Kamu harus sudah tahu kemungkinan yang terburuk. Jadi misalnya, oh ini biasanya jam-jam segini jalanan macet. Ya udah kamu berangkatnya lebih awal. Entah nanti kalau misalnya di jalan beneran macet atau enggak, ya nggak masalah urusan nanti. Yang penting kamu tuh udah berusaha di awal gitu loh. Kamu tuh harus effort gitu loh kalau hidup. Kalau kerja tuh harus effort gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak effort, orang tuh males sama kamu. Serius, orang tuh males sama kamu. Akhirnya apa? Hidup kamu ya gitu-gitu aja. Makanya tak bilangin sekali lagi, mumpung kamu tuh masih muda. Kalau masih muda, ya harus semangat hidupnya. Harus punya gairah di dalam bekerja. Kalau kamu nggak punya gairah di dalam bekerja di tempat ini, ya udah cari kerjaan yang lain. Kalau kamu mau mengutamakan passion kamu, ya udah jalanin passion kamu tuh coba. Berhasil nggak? Ada uangnya nggak? Bisa hidup nggak dari situ? Nah iya, hidup tuh realitas. Kita udah tahu realita kita seperti ini, ya kita harus berbuat yang terbaik. Berpikir secara dewasa. Jangan mengutamakan diri sendiri terus. Jangan terus hanya kasih makan ego kamu.
Mumpung masih muda, tak bilangin sekali lagi, mumpung masih muda, coba latih diri kamu sedisiplin mungkin, latih diri kamu semaksimal mungkin. Apalagi kalau kamu punya limit-limit tertentu, hajar limitnya. Jangan dibiasakan, kurangin hal-hal yang nggak penting. Nongkrong-nongkrong yang nggak penting mungkin, atau ngelihat scrolling sosmed yang isinya nggak jelas, kecuali kok kamu belajar ya, kamu mempelajari sesuatu, ada insight di konten-konten tertentu, it's okay. Tapi kalau misalnya nggak ada faedahnya buat kamu, ngapain? Scrolling sosmed sampai malam, sampai kurang tidur, akhirnya badannya lemes, berangkatnya telat, di kantor capek, dikit-dikit lemes, dikit-dikit hilang fokus. Karena apa? Istirahatnya kurang. Akhirnya jadi kayak gini. Ya, jangan diterus-terusin lagi. Kita juga males kalau misalnya kamu datang seenaknya seperti itu. Ya, kalau misalnya ini perusahaan bapak kamu ya. Selama kamu masih bekerja ikut orang lain, ya kamu harus tanggung jawab. Full responsibility, apa tanggung jawabmu di situ. Kalau ada peraturan ya harus diikuti peraturannya, harus ditaati. Kalau misalnya masuk jam 8 ya datang ya jam 8. Jangan jam 8 lewat. Berangkat jangan mepet-mepet. Sekali lagi berangkat jangan mepet-mepet. Kalau misalnya kamu di jalan ban bocor atau apa ya itu nggak terprediksi memang ya. Tapi kalau misalnya macet, ya udah itu udah terprediksi, prediksi terburuk yang mungkin terjadi kayak gitu loh. Jadi berangkatnya lebih awal. Jangan males-males bangun lebih pagi. Sekali lagi jangan males-males bangun lebih pagi. Udah stop itu yang namanya scrolling yang nggak jelas. Apa drakor, nonton drakor sampai tengah malam. Ngapain kamu ngejar episode-episode drakor sampai tengah malam tuh ngapain? Nggak penting. Ya kita namanya manusia butuh hiburan lah. Tapi kita juga harus tahu waktu prioritas tuh yang mana. Mau nonton drakor, oke. Tapi nggak usah sampai maraton sampai pagi juga kan. Ngapain? Kamu selesai drakor 12 episode semalaman tuh juga goalsnya apa? Kamu dapat apa? Dapat apa? Dapat cerita doang kan? Nggak dapat apa-apa kan? Akhirnya apa? Kamu kerja di kantor nih jadinya nggak produktif. Udah ya, jangan diulangin lagi ya. Ini peringatan terakhir loh. Saya nggak mau ngelihat lagi, ya kamu terus-terusan kayak gini. Kalau misalnya kamu nggak ada perubahan, ya udah jangan kerja di sini. Dan saya ngomong kayak gini itu bukan buat saya juga, tapi ya buat kamu juga. Karena apa? Kamu tuh masih muda. Kamu tuh sebenarnya kalau kerjamu fokus ya, bagus. Kamu tuh pinter, kamu tuh punya talenta yang bagus. Tapi kalau misalnya kamu nggak disiplin, ya sulit. Kamu mau sebagus apapun kamu punya talenta, tapi kalau misalnya kamu nggak disiplin dengan dirimu sendiri, ya kamu akan sulit berkembangnya. Gitu loh, sayang. Kamu masih muda, coba manfaatkan masa muda kamu sebaik-baiknya. Isi hal-hal di masa muda kamu dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Jangan sia-siakan masa muda kamu dengan hal-hal yang ya mungkin nggak ada faedahnya buat kamu. Karena apa? Waktu tuh nggak bisa diputar kembali. Apapun bisa dicari kecuali waktu tuh nggak bisa diputar kembali. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan menjadi karakter. Kalau karakter kita nggak bagus, dan itu sudah sampai bertahun-tahun, sulit nanti untuk merubahnya. Ya, nanti kalau kamu di usia udah 30, 40, udah terlambat kamu kalau mau berubah. Sudah di usia yang harusnya matang-matang ya. Ini mumpung kamu masih muda, ya coba maksimalkan lah. Kamu harus disiplin, tahu apa yang mau kamu kerjakan, tahu di mana tanggung jawab kamu, dan lakukan itu sebaik mungkin. Jadi supaya kamu juga harus bisa membangun persepsi di orang-orang bahwa kamu ini orang yang profesional, berintegritas, dan disiplin. Saya yakin itu nanti bagus suatu hari buat masa depan kamu. Ya, gitu dulu ya. Ya udah, boleh lanjut kerja lagi. Jangan terlambat lagi loh besok. Beneran loh, jangan terlambat lagi loh besok. Ya wes.